banyak sekali orang-orang yang saya temui, mereka yang awalnya berniat untuk belajar ilmu agama saja, ketemulah sama oknum-oknum penyebar paham radikal ini. Mereka akhirnya direkrut tanpa sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hot-hotnya diperbincangkan di sana-sini, yaitu tentang terorisme gitu. Oke, kemudian sebenarnya mereka tuh ngapain sih? Orang yang melakukan aksi teror itu ngapain sebenarnya? Ada beberapa faktor teman-teman mereka itu melakukan aksi teror. Yang pertama adalah kezaliman terhadap kaum muslimin. Itu yang sering sekali digembor-gemborkan oleh para penyebar paham radikal kepada calon-calon target yang dia bisa doktrin itu. Jadi kamu lihat nggak? Kaum muslimin itu gitu. Jadi dibilangin kayak gitu. Kaum muslimin itu di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Palestina, di Rohingya, mereka tuh pada zolimin sama pemerintahan di sana yang memang mereka itu adalah pemerintahan kafir, dan akhirnya kita harus membalas mereka gitu. Kita harus membalas mereka. Jadi setiap orang yang di luar kelompok mereka, di luar kelompok teror maksudnya, harus diperangi karena mereka outgroup dan itu bisa mengancam. Jadi kezaliman kepada kaum muslimin itu yang sering diangkat, Pak. Karena memang kan ada hadis bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, dan menolong saudara seiman itu juga sebuah ibadah yang mulia, dan jihad itu adalah puncak dari segala ibadah gitu ya menurut mereka. Dan mereka juga indoktrinasi ke calon targetnya itu bahwa jihad adalah semulia-mulianya ibadah. Itu adalah puncak dari kemuliaan seorang muslim, itu adalah jihad dan mati syahid. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, kenapa ZA itu di Mabes Polri itu cuman bawa pistol, dan pistolnya itu pistol gas, dan itu kalau nggak dalam jarak dekat itu nggak akan mematikan, dan kalau nggak kena organ-organ vital itu nggak akan mematikan. Tapi dia mau kayak gitu karena memang yang dicari itu adalah syahid, teman-teman. Syahid. Ketika mereka itu bisa syahid, itu akan bisa menolong 70 orang anggota keluarga dan kerabatnya, dan itu yang mereka cari sebenarnya, teman-teman. Jadi apa yang mereka lakukan itu memang di luar pikirannya orang normal. Bukan berarti mereka nggak normal ya, gitu. Jadi ini tuh harus dientaskan. Kenapa sebenarnya teman-teman saya merasa seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang yang saya temui, mereka yang awalnya berniat untuk belajar ilmu agama saja, ketemulah sama oknum-oknum penyebar paham radikal ini. Mereka akhirnya direkrut tanpa sadar. Karena basicnya mereka tentang ilmu agama itu masih rendah, gitu. Dan ketika basic masih rendah, kayak gelas gitu ya, belum ada isinya, diisi tuh sama penyebar paham radikal, diisi sampai penuh dengan apa yang sudah mereka desain. Jadilah itu, karena mereka nggak kritis. Akhirnya apa? Orang yang dirugikan itu tidak hanya korban aksi teror saja, karena korban aksi teror saat ini cenderung low eksplosif, hanya pelaku terornya saja, paling yang lain luka-luka. Oke, mungkin memang ada yang meninggal beberapa atau puluhan, tidak ada yang sampai seperti bom Bali 1, bom malam Natal misalnya, yang memang itu menewaskan banyak orang dan banyak korban luka-luka, tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Dan sebenarnya korban lain yang sering tidak dianggap itu adalah mereka yang awalnya ingin belajar ilmu agama tetapi direkrut oleh penyebar paham radikal ini. Sayangnya di Indonesia, teman-teman, undang-undang tentang terorisme, orang yang menyebarkan paham radikal ini itu belum bisa ditangkap. Kalau kepolisian itu tidak bisa membuktikan bahwa nih, dia penyebar paham radikal itu juga ada bom di rumahnya, juga ada bahan peledak, juga ada senapan misalnya di rumahnya, dan dia benar-benar ikut terlibat dalam aksi teror. Enggak, biasanya penyebar paham radikal itu apa, teman-teman? Mereka bersih. Mereka tidak ada bahan-bahan, barang-barang seperti itu di rumahnya, di sekelilingnya. Dia hanya mengandalkan otaknya untuk mencuci atau mendoktrinasi pemahaman-pemahaman radikal itu kepada calon korban targetnya mereka.
Jahat nggak sebenarnya? Jadi sebenarnya ya teman-teman, yang harus kita entaskan, kita juga harus menolong mereka, para korban yang awalnya hanya ingin belajar ilmu agama ini saja. Oke, balik lagi teman-teman. Faktor yang kedua dalam aksi teror adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ketidakadilan yang seperti apa? Ketidakadilan terhadap kaum muslimin. Misalnya diskriminasi ulama, itu kan sering digemborkan saat ini. Kesenjangan sosial antara yang kaya, yang miskin, antara orang Chinese yang memang itu banyak yang kaya-kaya, dinaikin tuh, nih banyak yang kaya. Kemudian coba kaum muslimin nggak ada yang nolong, mereka pada hidup pas-pasan, seadanya, dan kita harus mengentaskan mereka, begitu. Caranya seperti itu. Padahal yang Chinese, non-Muslim, dan hidupnya pas-pasan juga nggak sedikit. Tapi itu nggak digembor-gemborkan. Sayangnya, orang-orang yang calon target pelaku teror ini tidak bisa kritis. Kenapa nggak bisa kritis? Kita akan bahas nanti. Kemudian faktor yang ketiga dalam radikalisasi pelaku teror adalah ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap kondisi politik dan pemerintahan. Saat ini misalnya, oleh Presiden Joko Widodo misalnya. Banyak yang kecewa. Dan itu dihembuskan, diprovokasi oleh penyebar paham teror kepada mereka, calon targetnya. Kenapa sih kok orang-orang yang calon targetnya ini dengan mudah begitu saja menerima apa yang dikatakan oleh mentornya? Kenapa? Karena teman-teman, ini ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, mereka itu sedang berada dalam tahap pencarian identitas diri. Mereka tuh nggak tahu aku itu siapa, mereka belum tahu. Dan ketika mereka disematkan di dadanya identitas sebagai seorang mujahid yang bisa menolong tidak hanya dirinya sendiri, tidak hanya keluarga dan kerabatnya besok di akhirat, tetapi juga bisa menyelamatkan saudara seiman mereka, kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Dan apa yang terjadi saat ini, mereka itu overgeneralisasi bahwa semua kaum non-muslim itu jahat, semua yang di luar kelompokku itu harus diperangi dan dimusuhi. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman suka, boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan tentang aksi terorisme di Indonesia seperti apa, kita bisa join ngobrol-ngobrol itu di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.